Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, khairun nas anfa'uhum linas al-ayah. Hadiratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh ingkang tansah kula hormati. Yang terhormat Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Ampel Gading yang saat ini sudah meninggalkan kita, tadi diwakilkan oleh pengawas sekolah. Yang saya hormati dari PAI Pak Reban, ini saudara saya, saudara ketemu gede. Jadi keluarganya Pak Reban kali keluarga Mulyo Asri itu sudah seperti saudara. Di tiap bulan ini biasa anjang sana ke sana. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Tirto Marto beserta Dewan Guru dan juga komite yang lain. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Kecamatan Ampel Gading Gugus 2 atau yang mewakili. Yang saya hormati Wali Murid SDN Tirto Marto 3 dan juga segenap panitia pelaksana perpisahan siswa-siswi kelas 6 SD 3 Tirto Marto. Dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia dan juga yang tercinta dan yang kami sayangi adik-adik khususnya kelas 6 yang saat ini sudah lulus dan alhamdulillah sudah bisa melaksanakan yaitu proses belajar mengajar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dan saat ini lulus. Dan juga adik-adik siswa-siswi SD 3 Tirto Marto yang ikut memeriahkan dalam acara siang hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan suatu rahmat berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara perpisahan SD 3 Tirto Marto ini. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun COVID itu sebenarnya masih ada. Kemarin saya juga membaca di grup WA Paguyuban Kepala Desa itu masih ada yang dimakamkan secara COVID. Dan saat ini pemerintah masih belum mencabut bahwa di Indonesia itu bebas COVID. Jadi mari kita berhati-hati Bapak Ibu semuanya, karena saya juga khawatir akhir-akhir ini di Desa Tirto Marto dalam 1 bulan itu sudah lebih dari 10 orang yang meninggal. Tapi saya nggak ngeklaim itu dari COVID atau mungkin penyebabnya COVID, tapi ini ada yang komorbid, yang punya penyakit bawaan, kemudian dan lain sebagainya. Sehingga mari kita berhati-hati karena kesehatan itu adalah sangat mahal harganya. Sholawat wassalam mari tetap kita haturkan pada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini tadi saya disampaikan bahwa saya ketua komite. Ini yang beling nggak pernah hadir, Bu, mohon maaf ya. Jadi kami mengucapkan selamat kepada siswa-siswi khususnya yang kelas 6 saat ini lulus. Mudah-mudahan ini sebagai dasar kita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih atas. Bukan lulus SD ini nggak berarti, tetap berarti. Karena ijazah SD ini dipergunakan untuk dasar
untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih atas. Tadi disampaikan bahwa pendidikan dasar itu saat ini adalah 12 tahun. Nek sekolah 12 tahun, kalau kita sudah sekolah 12 tahun ini masih pendidikan dasar. SD 6 tahun, 3 tahun SMP atau yang sederajat, dan 3 tahun SMA atau yang sederajat. Ini adalah masih pendidikan dasar. Untuk itu Bapak Ibu wali murid khususnya yang saat ini siswa-siswinya yang lulus, monggo anak-anaknya, putra-putrinya untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih atas. Karena pendidikan ini sangat penting sekali. Tadi disampaikan bahwa di dunia, bahwa kalau kita ini ingin hidup bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat nanti, kita memerlukan ilmu. Jadi ijazah SD ini hanya dipakai dasar untuk melanjutkan ke jenjang lebih atas, bukan berarti nggak berarti. Tapi kalau kita untuk sebagai dasar mencari pekerjaan, mohon maaf, ya ada artinya ijazah SD. Sebagai security, cleaning service, itu minimal saat ini SMA. Itu yang terjadi. Bahkan kalau kita ingin merubah nasib bagi Bapak Ibu mungkin ya yang saat ini nasibnya masih kurang beruntung, bahwa ingin merubah nasib, ingin bekerja, anak-anaknya ini bisa bekerja ke luar negeri, saat ini paspornya harus dengan ijazah minimal itu SMA yang saat ini. Kalau dulu pinjam ijazah SMP boleh, tapi saat ini harus sesuai dengan nomor nikah, KTP, ijazah dan lain sebagainya, sehingga apabila ingin merubah nasib, sehingga ini mencari rezeki yang lebih banyak, lebih besar untuk menjadi TKW atau TKI, ini juga harus kita persiapkan untuk persyaratan-persyaratan ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini akan go internasional ya. Jadi dulu pernah kami sampaikan bahwa Indonesia di tahun 2035 bahwa Indonesia ini akan diharapkan akan menjadi negara maju. Syaratnya apa? Banyak sekali. Kita harus sangat mendukung oleh pemerintah. Utamanya adalah pendidikan. Pendidikan itu nggak ada lagi warga masyarakat Indonesia ini yang pendidikan dasarnya itu masih ijazah SD, SMP, minimal adalah ijazah SMA. Kemudian di bidang kesehatan ini juga mendukung juga, sehat, nggak ada yang stunting. Stunting itu pertumbuhannya yang kurang normal. Jadi Bapak Ibu guru, kalau memang ada yang putus sekolah, kami dihubungi. Kenapa? Kendalanya apa? Jadi pemerintah ini menjaga juga untuk masalah ini. Dan kemudian infrastruktur, kita masih kurang infrastrukturnya, baik gedungnya, jalannya. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi ini dengan yang terkenal dengan pembangunan nawacita itu adalah pembangunan mulai dari pedesaan, daerah yang tepi-tepi pelabuhan, misalnya di pelabuhan-pelabuhan, jalan yang menuju pedesaan. Ini pembangunan ini yang digalakkan ini. Mudah-mudahan pembangunan yang saat ini adalah bottom up. Pembangunan yang saat ini mulai dari bawah, dari pembangunan diawali dari pedesaan ini nanti betul-betul nanti akan bisa terwujud. Saat ini mulai tahun 2015 bahwa kucuran dana desa ini mulai dikucurkan minimal 1 miliar oleh pemerintah. Dan saat ini karena kita menjelang tahun politik ya, di tahun 2023 ini kita sudah memasuki tahun politik. Karena di tahun 2024, tepatnya tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan pesta
demokrasi. Ini sudah ada yang janji-janji bahwa yang akan mengucurkan dana minimal 5 miliar per desa. Mudah-mudahan ini terwujud. Karena kalau di tingkat pedesaan ini maju semuanya, infrastrukturnya, kesehatannya, pendidikannya, kemudian kesejahteraan sosial masyarakatnya, ini sudah terjamin semuanya. Insya Allah Indonesia akan terwujud apa yang dicita-citakan menjadi negara yang maju. Bapak Ibu hadirin saya hormati, tentunya semua ini tidak lepas dari dukungan kita semuanya sebagai warga masyarakat Indonesia. Jadi termasuk jenengan ini mendukung putra-putrinya, mari kita masukkan ke pendidikan yang jenjang lebih atas. Nah, Bapak Ibu hadirin, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah utamanya dan Dewan Guru pada umumnya yang telah mendidik putra-putri kami, ya, warga kami, sehingga saat ini akan lepas dari SD 3 Tirto Marto, dan mudah-mudahan ini nanti akan tercapai cita-citanya kelak di hari yang akan datang. Sehingga harapan kami kita tetap semangat dalam pendidikan ini. Jadi tak lepas kerjasama yang baik, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Bukan tanggung jawab Bu Guru saja, bukan tanggung jawab Ibu Kepala Sekolah saja, tapi tanggung jawab kita semuanya, mulai dari Ibu Guru, Kepala Sekolah, kemudian wali murid, masyarakat termasuk ini, juga pemerintah. Jadi pemerintah menyediakan sarana dan prasarana termasuk gedung, dan gedungnya banyak yang rusak. Ini juga tanggung jawab pemerintah, monggo diajukan. Nah, kalau kita tidak mengajukan ya jaluk ke Bapak lek mboten di tidak meminta, ya kapan kita akan diberi, ya tetap walaupun tidak direalisasi tetap kita semangat untuk mengajukan proposal. Demikian juga di desa kita tetap semangat terus ini untuk mengajukan proposal. Mbuh iku dicairno mbuh mboten tetap kita meminta. Alhamdulillah kemarin Bu Yayu dari dana desa ini kecipratan di SD Tirto Marto 3 ini saluran drainase. Terus kapan Pak Iki pagar kelilingnya? Ini sabar gentenan. Kok SD yang lainnya juga iri gitu ya. Tidak, karena di Tirto Marto itu ada SD 3, SD 4 juga ada SD 1. Sehingga kami dengan dana yang hanya kalau kita pilah-pilah itu sekecil itu, nggak sebesar itu hanya sebagian saja untuk infrastruktur. Sehingga kalau untuk menyikapi jalan, menyikapi drainase, mungkin pelengsengan atau penahan tanah ini sudah kecil kalau kita pilah-pilah semacam itu. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ini akan bisa tercapai, sehingga program Pak Jokowi yang sangat baik ini nanti ada estafet kepemimpinan yang baik. Jadi ada estafet kepemimpinan yang baik, sehingga program yang sudah dilaksanakan dengan baik ini nanti akan bisa dilaksanakan oleh pemimpin yang akan datang. Sehingga secara berantu ini berkesinambungan ini akan bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Bapak Ibu, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya kami juga berharap bahwasanya hidup itu sekarang ini adalah kompetisi. Sekolah juga banyak, SD di mana-mana juga banyak yang tutup karena nggak ada siswanya. Bahkan sekarang banyak yang pondok pesantren, ada MTS dan lain sebagainya. Ini juga mari, ini karena kita hidup itu adalah kompetisi, ya kita mempersiapkan, kita menyediakan bahwa kita itu dengan kualitas yang baik. Jadi kualitas
gurunya, kualitas pendidikannya dan lain sebagainya. Kalau kuantitasnya itu mengikuti, saya yakin kalau jenengan sudah menyediakan kualitas yang bagus, tentu masyarakat ini nggak bodoh gitu. Jadi nggak bodoh, bisa memilih mana sekolah yang harus kita tuju yang kualitasnya bagus. Jadi monggo kita itu bersaing secara sehat. Mudah-mudahan SD yang dulunya itu ada 4 tapi sekarang tinggal 3 karena SD saya, SD 2 itu di merger Pak. SD 2 di merger, SD Sudirman itu di merger dengan SD Diponegoro. Kalau sekarang SD 3 ini, sehingga saya kalau reuni itu ya numpang di SD 3, nggak ada SD 2, SD Sudirman itu nggak ada. Zamannya Bu Puji, Mbak Pon dulu ya. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, kepala sekolah sehat, tetap semangat walaupun tinggal berapa bulan Bu? Wah 7 amplop, uji semangat. Itu saja, ada kekurangan mohon maaf dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.